Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gerak lurus, khususnya besaran, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Nah, materi tersebut merupakan KD 3.4. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, dapat menjelaskan dan membedakan besaran-besaran fisika dalam gerak lurus. Yang kedua, dapat menganalisis besaran-besaran fisika dalam gerak lurus. Nah, ini ada dua contoh gambar. Gambar tersebut merupakan contoh dari peristiwa gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukan atau posisi benda tersebut berubah terhadap suatu titik acuan. Jadi, untuk mengetahui benda itu bergerak atau tidak, itu kita lihat dari titik acuan tertentu. Besaran pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang perpindahan. Perpindahan ini merupakan salah satu contoh besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Perpindahan ini merupakan perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Kalian perhatikan di situ ada sebuah titik. Sebuah benda berada di titik A, yaitu di koordinat X1. Kemudian benda B itu ada di posisi atau kedudukan X2. Nah, itu yang dinamakan posisi. Berarti posisi A itu ada di X1, posisi B ada di X2. Nah, perpindahannya itu merupakan selisih dari posisi tersebut. Kemudian jarak. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak ini merupakan contoh dari besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai. Sebagai contoh di sini, ada sebuah benda mula-mula berada di titik A, kemudian bergerak ke titik B sejauh 5 meter, dan kembali lagi ke A sejauh 5 meter. Berarti perpindahan benda tersebut adalah 0. Kenapa 0? Perpindahan itu ditinjau dari posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal itu bendanya ada di sini, di A. Kemudian bergerak ke B, kembali lagi ke A. Artinya, posisi awalnya di A, posisi akhirnya di A. Berarti benda tersebut dinyatakan tidak bergerak atau berpindah. Berarti perpindahannya 0. Kemudian jaraknya. Jarak itu seluruh lintasan yang ditempuh. Berarti dari A ke B kembali lagi ke A. Jadi sudah menempuh sejauh 10 meter. Besaran yang kedua yaitu kecepatan. Kecepatan merupakan perpindahan dibagi waktu. Jadi, kecepatan ini juga merupakan contoh dari besaran vektor. Bedanya dengan kelajuan, kalau kelajuan itu merupakan besaran skalar. Kelajuan pakai J, berarti jarak total yang ditempuh dibagi waktu. Besaran yang ketiga yaitu percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi
percepatan dilambangkan dengan A. Ini merupakan delta V per delta T. Jadi selisih kecepatannya dibagi selisih waktunya. Itu adalah percepatan. Nah, untuk memahami materi tersebut, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, seorang siswa berjalan ke timur sejauh 5 meter, lalu berbalik arah berjalan ke barat sejauh 3 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan siswa tersebut. Nah, untuk mempermudah mengerjakan soal, kalian buat sket dulu. Jadi di sket, digambar. Kita gunakan arah mata angin. Jadi posisi awalnya di sini bergerak ke timur 5 meter, kemudian bergerak ke barat 3 meter. Jadi balik, siswa tersebut jalannya balik. Jarak yang ditempuh, jarak itu merupakan lintasan yang ditempuh. Jadi siswa tersebut menempuh lintasan sejauh 5 meter tambah 3 meter, jadinya 8 meter. Kemudian perpindahan. Perpindahan itu kita lihat dari posisi awal dan posisi akhir. Jadi posisi awalnya itu ada di sini, posisi akhirnya ada di sini. Berarti perpindahannya 5 meter dikurangi 3 meter, jadinya 2 meter. Contoh soal yang kedua, ini masih mengenai jarak dan perpindahan. Seorang pengendara sepeda motor bergerak ke timur sejauh 400 meter, kemudian belok ke utara sejauh 300 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan pengendara motor tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita buat sket juga. Jadi, pengendara itu bergerak ke timur 400 meter, kemudian ke utara. Sesuai arah mata angin, berarti arah utara itu ke atas. Jadi, lintasannya itu membentuk segitiga siku-siku. Untuk menentukan jarak tempuhnya, berarti tinggal kita jumlah 400 ditambah 300. Nah, untuk menentukan perpindahan. Perpindahan itu posisi awal di sini, posisi akhir di sini. Perpindahannya berarti itu merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Jadi, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita gunakan teorema Pythagoras. Jadi besarnya perpindahan itu merupakan akar dari 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat. Ketemunya 500 meter. Contoh soal selanjutnya yaitu mengenai kelajuan dan kecepatan. Tio berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik. Lalu ia berbalik ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Tio. Nah, ini coba kalian gambar dulu. Jadi langkah yang pertama itu kita tentukan jarak dan perpindahannya dulu. Jadi jaraknya itu ketemu 30 meter. Perpindahannya berarti karena dia berbalik arah berarti merupakan selisihnya. Jadi 20 dikurangi 10. Jadinya 10 meter. Kemudian kelajuan. Kelajuan itu jarak dibagi waktu. Jaraknya itu 30 dibagi total waktunya. 25 tambah 15. Jadi 30 dibagi 40. 0,75 meter per sekon. Kemudian kecepatannya, kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya di sini ketemu 10. Berarti 10 dibagi 40. Jadinya 0,25 meter per sekon. Itu bedanya antara kelajuan dan kecepatan. Contoh soal yang keempat, yaitu mengenai percepatan. Sebuah kereta api dalam keadaan diam
Kalau keadaan diam artinya kecepatan awalnya itu nilainya 0. Nah, dalam selang waktu 10 detik kemudian, kecepatan kereta api tersebut 50 meter per sekon. Berarti VT-nya ini 50 meter per sekon. Nah, ditanyakan berapakah percepatannya? Percepatan itu merupakan selisih antara kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktunya. Kecepatan akhirnya tadi 50 meter per sekon, kecepatan awalnya itu 0. Berarti 50 dikurangi 0, 50 dibagi waktunya 10 detik. Jadi ketemunya 5 meter per sekon. Nah, demikian contoh soal mengenai jarak perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jarak itu adalah seluruh lintasan yang ditempuh. Satuannya itu meter, kemudian perpindahan. Perpindahan ini merupakan perubahan kedudukan. Jadi kita melihat kedudukan awal atau posisi awal dan posisi akhir. Itu perpindahan. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu adalah percepatan perpindahan dibagi waktu. Kalau kelajuan pakai J berarti jarak dibagi waktu. Besaran selanjutnya itu percepatan. Percepatan itu apa tadi? Percepatan itu merupakan perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.